Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semua orang tahu bahwa bersepeda mendatangkan banyak manfaat kesehatan, baik fisik maupun mental kita. Tetapi untuk memulai bersepeda, baik baru mau akan atau kembali bersepeda setelah lama berhenti, menjadi tantangan tersendiri. Semakin lama kita berhenti bersepeda atau baru memulai ingin bersepeda, semakin sulit tantangan yang kita hadapi. Tantangan terbesar kita adalah persepsi yang salah, baik tentang bersepeda itu sendiri maupun tentang sepedanya. Berikut ini beberapa persepsi yang salah dan kadang-kadang membuat kita malas untuk memulai bersepeda. Bersepeda hanya olahraga. Salah persepsi yang pertama adalah menganggap bahwa bersepeda itu hanyalah olahraga, membuat kita tidak menggunakan sepeda sebagai alat transportasi kita, khususnya untuk perjalanan pendek, seperti ke minimarket, ke sekolah, atau tempat-tempat yang sebenarnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau bersepeda. Bersepeda ke minimarket yang jauhnya 500 meter, 1 km pulang pergi. Bila kecepatan bersepeda kita adalah 10 km per jam, maka kita membutuhkan waktu selama 5 hingga 6 menit perjalanan. WHO merekomendasikan setidaknya kita berolahraga dengan intensitas sedang selama 150 hingga 300 menit per minggu, atau rata-rata 25 hingga 50 menit per hari bila kita berolahraga 6 hari per minggu. Nah, dengan menggunakan sepeda sebagai transportasi jarak dekat, kita setidaknya mengurangi durasi berolahraga per hari, sehingga akan lebih memudahkan bagi kita yang sibuk. Menggunakan sepeda sebagai moda transportasi, walaupun dalam jarak pendek, setidaknya membuat badan kita menjadi lebih bugar, dengan sedikit usaha tanpa harus khusus berolahraga. Bersepeda membuat lutut sakit. Sering saya mengajak kakak-kakak saya yang sudah memasuki masa pensiun untuk bersepeda, untuk tetap menjaga kebugaran. Tetapi jawaban yang paling banyak saya dapatkan adalah bersepeda membuat lutut sakit. Sebenarnya, bersepeda merupakan jenis olahraga yang aman dilakukan oleh penderita nyeri sendi lutut. Olahraga ini aman dilakukan karena termasuk dalam olahraga intensitas rendah dan gerakan saat bersepeda tidak memberikan tekanan berat pada lutut. Bagi penderita nyeri sendi lutut saja aman, apalagi bagi kita yang tidak mengalami permasalahan sendi lutut. Pengalaman bersepeda yang menyebabkan nyeri lutut biasanya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah posisi sadal yang terlalu rendah. Bagi orang yang tidak terbiasa bersepeda, posisi sadal kadang-kadang ketinggiannya disamakan dengan ketinggian sadal motor, di mana posisi duduk yang masih memungkinkan kaki menapak ke permukaan jalan. Sadal yang rendah akan membuat sudut lipatan lutut yang kecil ketika pedal berada di posisi paling atas, atau paha kita dalam posisi yang menanjak, lutut lebih tinggi dari bokong kita. Nah, posisi ini akan menambah beban pada lutut ketika kita menekan pedal. Beban yang berat pada lutut inilah yang membuat lutut terasa sakit. Faktor kedua adalah tidak terbiasa menggunakan gear sepeda. Ini bisa kita maklumi. Sepeda yang pertama kali kita gunakan di masa kecil adalah sepeda single speed, di mana tidak membutuhkan perpindahan gear. Kebanyakan pesepeda baru menggunakan chainring terbesar pada gear depan dan sprocket terkecil pada gear belakang. Kombinasi gear ini menghasilkan gear rasio yang besar. Efeknya, kayuhan pun membutuhkan torsi yang besar pula. Torsi yang besar inilah yang membebani kerja lutut dan pada akhirnya membuat lutut terasa sakit. Bersepeda di tanjakan adalah siksaan. Persepsi keliru berikutnya adalah anggapan bahwa bersepeda di tanjakan akan menguras lebih banyak tenaga kita.
Inilah yang menjadi alasan bagi kita yang tinggal di daerah berbukit seperti Bandung tidak menggunakan sepeda baik sebagai alat transportasi maupun sebagai sarana olahraga. Bandung dikenal sebagai kota yang dikelilingi gunung. Maka tak heran kemanapun kita berjalan akan menemukan tanjakan. Tetapi tanjakan yang curam, gradian 15 hingga 20%, biasanya akan kita temui bila kita bersepeda ke perbukitan. Bersepeda di perkotaan, tanjakan yang kita hadapi biasanya berkisar antara 5 hingga 6%. Bersepeda di tanjakan 5 hingga 6% ini, bila berat total kita 80 kg, bersepeda menggunakan MTB, akan menghasilkan kecepatan sebesar 6 km per jam dengan power 100 watt. Power 100 watt ini bila di jalan datar akan menghasilkan kecepatan sekitar 20 km per jam. Dan bila kita bersepeda di tanjakan dengan kecepatan 7 km per jam, rasanya akan sama dengan kita bersepeda di jalan datar dengan kecepatan 20 km per jam. Bersepeda di tanjakan akan terasa seperti siksaan bila kita memaksakan kecepatannya di atas 7 km per jam. Jadi, tanjakan tidak selalu menyiksa kita bila kita tetap bersepeda dengan kekuatan seperti kita bersepeda di jalan datar. Jangan takut dengan tanjakan, itu hanya jalan yang miring saja. Kalaupun merasa kelelahan, tidak ada salahnya turun dan menuntun sepeda kita untuk mencapai puncak. Bersepeda itu mahal. Bila kita mencari video-video tentang bersepeda di YouTube, kita akan mendapati beberapa konten kreator top menggunakan sepeda yang mahal. Ditambah lagi racun dari komunitas, membuat sepeda kita dari hari ke hari bertambah mahal. Bagi sebagian orang yang peduli dengan tampilan, bersepeda dengan sepeda ala kadarnya membuat nilai diri mereka akan turun. Sepeda menjadi mahal karena menggunakan bahan frame karbon dan menerapkan grup set kelas atas. Misalnya sepeda Pinarello F7 dengan frame karbon dan grup set Ultegra Di2 seharga ratusan juta rupiah. Bolehkah kita memiliki sepeda ratusan juta ini? Sangat boleh, asal memang tidak memaksakan. Tetapi sepadankah atau butuhkah kita sepeda mahal tersebut? Tergantung. Bagi atlet atau pesepeda kompetitif, mereka membutuhkan sepeda dengan spesifikasi tersebut. Tetapi bagi pesepeda rekreasi, yaitu pesepeda yang bertujuan hanya untuk mencari kebugaran tubuh dan menjaga kesehatan secara keseluruhan, sepeda seharga ratusan juta tersebut agak berlebihan. Apalagi bila untuk mendapatkannya, kita terkesan memaksakan diri. Kelebihan sepeda mahal biasanya terletak pada pilihan frame, grup set, dan desain aerodinamis, yang bila kita telisik lebih dalam, tujuannya adalah untuk memotong bobot sepeda, perpindahan gear yang lebih mulus, dan mengurangi hambatan aerodinamis, yang semuanya berorientasi pada kecepatan. Tujuan tersebut, walaupun menguntungkan untuk semua pesepeda, tetapi hanya akan lebih bermanfaat untuk pesepeda kompetitif. Dan untuk pesepeda non-kompetitif, justru yang dibutuhkan adalah bersepeda dengan intensitas sedang. Merujuk pada rekomendasi Harvard University, bersepeda dengan intensitas sedang adalah bersepeda dengan kecepatan antara 19,3 hingga 22,4 km per jam. Kecepatan rata-rata 20 km per jam tersebut tidak membutuhkan sepeda yang super ringan, perpindahan gigi yang canggih, atau desain sepeda yang aerodinamis. Kecepatan tersebut masih terasa nyaman, walaupun kita menggunakan sepeda seharga 3 jutaan. Intinya, dari semua keluhan kita tentang bersepeda, kadang-kadang hanya menjadi alasan kita saja untuk tidak bergerak. Semua persepsi dan sikap kita bisa menjadi penghalang untuk kita mulai bersepeda. Langkah paling utama adalah coba dahulu dengan sepeda yang murah dan rasakan sensasi bersepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.